teman-teman kita, apalagi di luar sana, kalau kita kan masih ada keluarga, kebanyakan masih ada ikatan keluarga yang cukup erat, jadi masih ada asisten atau saudara yang mendampingi. Tapi di luar sana, bahkan akses jalanan semuanya harus ramah lingkungan untuk teman-teman yang difabel. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kemudahan yang mereka dapatkan dengan memodifikasi atau mengupgrade furniture mereka. Gitu. Jadi mereka tetap harus bisa mandiri, hidup sendiri dengan aktivitas mereka sehari-hari. Caranya gimana? Bukan berarti furniture-nya dibikin serendah mungkin atau disimpan di bagian bawah semua, tapi kita tetap harus mengoptimalkan area yang ada. Itu yang menjadi nilai plus dari sebuah inovasi. Nah, jadi untuk rak kompornya di bawah, keran airnya di bawah, tapi bisa naik turun, rak lacinya untuk piring dan mangkok gelas itu bisa disimpan di atas dengan dihitung kekuatannya. Jadi mereka bisa tetap beraktivitas sehari-hari secara mandiri. Nah, contoh lainnya untuk orang-orang desain, tadi kan kita sudah mendengarkan dari Pak Boyke tentang desain furniture, recycle, upcycle. Kita bisa memodifikasi yang furniture bahkan inspirasinya dari alam. Contohnya seperti beetlebox atau serangga. Ini coffee table yang biasa, tapi untuk jaga distance, untuk social distancing, jadi bisa dibuka nih seperti sayap beetle, seperti sayap serangga. Jadi bisa kebuka, jaga jaraknya tetap terjaga. Kalau enggak bisa dilipat gitu. Jadi furniture-nya semakin futuristik tapi tidak aneh-aneh. Nah, anehnya itu menarik gitu. Terinspirasinya dari alam. Ini mendapatkan penghargaan desain juga. Terus susah nih untuk kawan-kawan kita yang pecinta binatang atau pet lovers. Di situ mereka kan punya binatang tapi harus di dalam rumah, harus stay at home kan gitu. Menjaga jarak, nggak boleh jalan-jalan. Nah, kadang kan bosen ya kalau di rumah terus, apalagi punya binatang peliharaan yang di kandang. Akhirnya diciptakan furniture yang ramah akan antara pemilik binatang peliharaan dengan binatang peliharaannya gitu. Jadi untuk pet lovers lebih disingkatnya ya dalam bahasa Inggris, pecinta binatang ini bisa berinteraksi dengan binatang peliharaannya tetapi tidak mempengaruhi esensi atau estetika dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah. Jadi furniture-nya dikombinasikan. Kelihatan seperti kabinet ternyata itu kandang kucing gitu. Jadi bisa menyimpan tempat makanannya di dalam, terus kandang kucingnya ada di dalam, tapi tidak membuat kucingnya jenuh atau bosan gitu ya. Nah, ada lagi konsep yang berbeda. Dibikin tempat senyaman mungkin supaya interaksinya ada di dalam rumah, tidak ada rasa terpenjara atau terkekang di dalam kandang untuk binatang-binatang gitu. Jadi banyak sekali macam-macam dan kebetulan di tahun 2020 lalu saya dengan mahasiswa Unika mencoba untuk mendesain sebuah produk dan kita buat beneran, mereka praktek, mereka aplikasikan. Yang sebelah kiri itu adalah kandang hamster, jadi tidak hanya satu level, dibuat dua level, tetapi di atasnya juga masih bisa sebagai storage untuk benda-benda ditaruh di bagian sisi-sisi tembok atau barang yang lebih minimalis. Jadi kandangnya nggak harus terlalu di atas, tapi kita taruh di tengah. Yang atasnya masih kita bisa pakai untuk meja telepon atau untuk storage rack untuk menaruh barang gitu. Sedangkan yang sebelah kanan terinspirasi dari kesukaannya binatang. Binatang anjing kan suka tidur gitu, dikasih area khusus tapi tempatnya furniture-nya bentuknya seperti tulang gitu. Nah, hal-hal menarik ini mengkombinasikan antara ide dengan passion atau pengalaman hidup kita sehari-hari. Jadi banyak sekali kita bilang experience gitu. Jadi pengalaman dicampurkan dengan kemampuan kita. Mungkin dari Pak Wisnu yang seorang dokter hewan bisa ini untuk menciptakan produk-produk furniture yang seperti ini, Pak. Karena ini kan Pak Wisnu kan seorang dokter hewan katanya kan begitu kan. Nah, ini bisa menginspirasi untuk kasih ke kliennya atau ke pasiennya, ini bisa nih kamu nggak perlu kandang-kandangin lagi gitu. Jadi berinteraksinya lebih banyak. Sebetulnya banyak sekali macam-macam desain, ada sekitar 6 produk yang kami buat di tahun lalu. Terus di
era new normal ini kita harus pakai material yang seperti apa. Tadi juga dibahas sama Pak Boyke tentang recycle yuk, upcycle bahan. Nah, go green, semua sudah tahu go green. Tapi go green-nya yang kayak apa? Bukan yang kayak gini, bukan yang Gojek atau Grab itu ya, bukan yang green ini gitu. Sekarang ada yang kuning kan, ada yang Maxim. Nah, ini belum sponsor sih gitu kan. Ini hanya sebagai bercandaan sama teman-teman. Go green itu kan aksi kita sebenarnya. Isu global warming, panas. Sekarang isunya tidak sekedar isu tapi ada pandemi. Jangan sampai ada second wave, gelombang kedua untuk peningkatan penyebaran virus walaupun sudah divaksin. Karena orang bilang secara umum go green itu selalu bilang orang pintar yang ngakunya pintar itu the hot is not public gitu. Panasnya nggak umum gitu. Kalau orang Jawa panasnya orang umum gitu. Atau panasnya kentang-kentang gitu ya. Hot potato katanya gitu. Panasnya ngentang-ngentang gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus concern. Banyak sekali kalau kita makan di mungkin saya sebutkan merek KFC atau McD sudah nggak ada sedotan gitu. Atau udah nggak pakai namanya tutup plastik, nggak pakai kresek. Tapi kalau dibawa pulang ya tetap dikasih gitu. Kadang kalau yang minumnya pakai float atau pakai krim itu tetap dikasih sedotan yang gede. Nah, hal-hal seperti ini memang tidak bisa kita hindari. Lalu gimana solusinya? Nah, solusinya ada 3. Tadi yang saya tanyakan juga bahwa kita bisa mengurangi atau reuse dipakai ulang atau kita recycle atau upcycle. Kita rubah pemanfaatannya. Daur ulang itu bisa dari bentuk dan fungsinya. Jadi bisa recycle, bisa upcycle. Kita bisa lihat contohnya kantong plastik kalau yang di Semarang itu pasti sudah tahu tidak sudah ada peraturan pemerintah nggak boleh lagi minimarket yang Indo April atau Omega Mart itu kasih plastik lagi walaupun bayar itu nggak boleh jadi harus pakai kantong sendiri bawa kantong sendiri kalau nggak gimana ya ditenteng repot sendiri gitu kan mau nggak mau harus bawa kantong sendiri kalau nggak mau repot gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Mengurangi, contohnya seperti apa? Kemacetan. Memang kemarin gara-gara pandemi nggak boleh keluar rumah, jalanannya agak sepi. Tapi sekarang sudah beraktivitas normal, kita harus bisa beradaptasi, kembali lagi macet gitu. Nah, caranya sebetulnya gimana? Nah, kemarin yang ngetren-ngetren naik sepeda itu apakah hanya untuk gaya-gayaan atau menjadi lifestyle yang baru? Kita harus bisa melihat karena kalau kita lihat ternyata setiap orang kalau social distancing atau jaga jarak bawa mobil sendiri-sendiri 60 mobil itu sama dengan kalau kita pindahkan naik sepeda semua bisa dilihat di share screen saya atau satu orang naik bis dengan pembatasan tentunya ya itu lebih efisien mana untuk mencegah kemacetan. Hal-hal seperti ini yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Jadi semua harus dibiasakan. Nah, untuk reuse sudah mengurangi penggunaan namanya botol plastik. Jadi sekarang kalau kita misalkan pergi ke hotel gitu ya, mereka sudah menyediakan namanya galon gitu. Kita bawa botol minum sendiri, refill sendiri, dikasih jar atau dikasih botol apa namanya toples termos yang bisa kita pakai gitu. Terus hanya disediakan gelas, kita bisa refill sendiri. Beberapa hotel sudah seperti itu. Jadi sudah tidak menyediakan botol plastik lagi. Karena untuk mengurangi limbah sampah plastik. Bayangkan kalau satu hari satu pengunjung aja dia sudah menghasilkan 2 botol plastik. Apalagi kalau satu hotel full kurang lebih 100 kamar ya, itu sudah menghasilkan berapa ratus botol setiap harinya. Nah, hal ini yang bisa kita kurangi. Bahkan kita sendiri pribadi harus mencoba untuk mengurangi penggunaan botol-botol plastik ini. Memang penggantinya juga masih plastik, tapi kita bisa pakai berulang kali. Jadi kita mengurangi limbahnya. Jadi kita bisa menggunakannya kembali. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi reuse ini juga bisa diaplikasikan misalkan kalau mulai bulan Ramadan nih iklannya sirup marjan nah ya kan itu kan sering banget nih muncul terus kita tergoda untuk membeli terus botolnya dipakai buat apa ternyata tidak hanya untuk bisa diolah kembali diisi air lagi gitu kan untuk di botol di rumah tapi bisa juga di dekorasi sebagai estetik untuk deco page
yang biasa diajarkan atau sering sekali dipraktekkan yang paling simpel di setiap praktek-praktek di Udemy maupun Silem, bekerja sama dengan kawan-kawan Silem itu bisa kita ciptakan seperti ini. Bahkan untuk dekorasi di hotel, botol-botolnya itu dipakai sebagai pojok etalase. Jadi untuk display produknya dipakai sama mereka untuk etalase food atau untuk pajangan di area food corner-nya. Nah, misalkan coba dicek di rumah, teman-teman pasti punya sepatu bekas. Mau dipakai lagi, pakai buat apa? Bisa untuk sebagai pot atau dihias. Nah, ini ada pengalaman menarik waktu saya di Jakarta, ikut acara mencoba mengolah limbah. Semuanya fokus pada plastik. Ternyata limbah di rumah kita itu juga banyak loh, tidak hanya botol plastik tadi yang saya jelaskan, ternyata kita punya sepatu yang sudah rusak, terus kita mau pakai buat apa? Sebetulnya banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa kita terapkan. Bahkan serbuk gergaji atau serut itu kita bisa ciptakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Untuk media tanam atau metan yang sekarang lagi ngetren, ada kokopit. Nah, sebetulnya kita bisa juga pakai serbuk kayu dikombinasi dengan sekam dan lain-lain. Bahkan ada yang memproduksi menjual untuk media tanam jamur. Kalau misalkan main ke Jogja, pasti pernah dengar namanya tempat makan namanya Jejamuran. Nah, Jejamuran ini dia menggunakan limbah kayu itu untuk budidaya jamur yang tidak mudah memang, tapi dengan menguasai ilmu yang spesifik ini, dia bisa membuka restoran yang tidak bisa diduplikasi orang lain dengan mudah. Karena dia produksi jamurnya sendiri, mereka masak sendiri, mereka olah dengan hidangan-hidangan yang menarik. Saya nggak akan lama-lama slide-nya karena ini hanya sebagai inspirasi saja, jangan sampai ngiler ya buat teman-teman yang puasa. Ada sate jamur, ada jamur crispy, ada buyung hai atau telur dadar jamur, ada bakso jamur, macam-macam menu jamur semua ada di sana. Menggantikan daging atau sebagai substitusi hidangan lainnya. Jadi cukup menarik, hanya dengan pengolahan limbah serbuk kayu bisa menjadi sebuah konsep memiliki sebuah restoran atau tempat makan yang konsepnya khusus, sangat spesialis. Nah, bahkan serbuk kayu tadi selain dijadikan untuk particle board, itu bisa juga untuk sebagai arang. Dan ini istilahnya wood pellet, dan produk ini sangat famous atau sangat dibutuhkan sekali di Korea Selatan, itu di bagian-bagian pinggiran, mereka sangat perlu dengan arang ini karena awet dan tahan lama. Tidak mudah cepat habis dan apinya itu lebih stabil daripada dia pakai kayu bakar gitu, dan pengolahan kayunya itu lebih susah. Bahkan pemerintah pun mengadakan memberikan bantuan dalam bentuk arang ini untuk orang-orang di Korea Selatan yang di pinggiran itu, untuk orang tua kalau yang muda-muda kan, untuk yang usia produktif pada merantau ke kota. Nah, yang di daerah-daerah yang di pinggiran itu pakai arang ini gitu. Jadi ini sebuah market yang bisnis yang tidak selalu dilihat sama orang. Bahkan arang kita di Indonesia itu yang dalam bentuk kayu, itu sangat favorit juga untuk market Jepang dan di Timur Tengah. Sebagai bahan bakar untuk kalau kita makan bakar-bakaran gitu. Wah, ini ngabuburit saya ngomongnya makanan melulu ya. Nah, berpindah, kita pasti punya nih limbah. Tadi kalau ada ide atau ada penelitian atau subjek baru dari Pak Ahmad Bahrudin di pada Wajang. Nah, ini kalau kita punya celana jeans bekas, itu kan sebetulnya bahannya tebal, masih kuat. Kita bisa modifikasi untuk hal yang lain. Jadi kita upcycle nih. Recycle-nya sudah upcycle untuk kantong handphone, untuk padet, bantalan, untuk puff, atau bahkan untuk modis. Bisa untuk sepatu yang eksentrik gitu ya. Memang tidak bakal banyak. Nah, dari ide-ide ini, kita fokus kembali ke kayu. Ada ide apa lagi sih? Seperti yang dibuat oleh Pak Wisnu, pot-pot untuk candle ya, untuk candle terapi, aromaterapi, atau untuk candle kecil yang lebih estetik seperti itu. Kita bahkan bisa buka segala macam produk limbah yang kita hasilkan di rumah tangga itu bisa kita recycle, upcycle.
bagaimana kita mendapatkan inspirasinya ini. Nah, teman-teman udah go green belum sih? Caranya gimana? Yuk mulai tidak merokok, mengurangi buang sampah sembarangan, budayakan habit-habit yang lebih baik, pakai material yang eco-friendly. Contohnya apa? Tadi juga dicontohkan sama Pak Yaya bahwa ada mainan kids toys, mainan anak, itu di luar negeri buatan Indonesia dimakan ternyata mengandung toksik, mengandung racun karena dari bahan material finishing. Nah, sekarang orang semakin maju, semakin paham, semakin tahu. Tapi masih ada saja orang yang menyepelekan hal-hal seperti ini. Jadi kita harus tetap mengutamakan keamanan, kenyamanan, safety untuk para customer kita, siapapun itu. Bahkan kalau tidak dijual, kita pakai sendiri, kita harus paham gitu. Jadi kita harus mampu mengolah limbah sendiri untuk menjadi hasil karya bernilai jual. Nah, bernilai jual atau bernilai fungsi untuk kita pakai sendiri kan. Terus jangan lupa kita menerapkan 3R tadi, reuse, reduce, dan recycle atau upcycle tadi. Plus satu replant, jangan lupa. Karena kita harus menanam kembali kalau kita pakai kayu atau pohon. Nah, sekarang nggak boleh pakai plastik. Plastik dikurangi, tapi penggunaan kertas masih tetap sama. Bahkan penggantinya bungkus plastik sekarang pakai bungkus kertas. Lah, kertas itu dibuat dari apa? Dari pohon juga. Pohonnya dari apa? Pohon industri atau pohon tebang yang dipakai dari pulpnya atau bahan dasar kertasnya itu kan tetap dari kayu. Nah, apakah ini sudah membantu go green gitu? Karena sebetulnya plastik kemasan itu, yang plastik kresek itu dibuat untuk menggantikan orang pakai kantong kertas. Nah, sekarang kita malah kembali lagi ke kantong kertas. Nah, makanya saya tidak menggantikan kantong kertas, kantong plastik dengan kantong kertas, tapi kita punya kantong yang bisa dipakai berkali-kali dan disiapkan. Jadi kita sadar kalau mau pergi ke Indo April atau ke Omega Mart itu, ya kita bawa kantong sendiri gitu. Jadi kalau ke minimarket atau belanja ke pasar swalayan itu kita bawa barangnya itu sendiri gitu. Kantongnya itu kita sudah siapin. Nah, teman-teman harus paham akan bagaimana pentingnya kita menghargai lingkungan. Oke, dari experience tadi, terkadang kita juga lupa akan hal yang lain. Ini kita bisa melihat, wah ini cewek kok seneng banget lihat ban ini, kenapa? Ada apa? Ternyata kita bisa juga melakukan recycle. Ada sedikit video, semoga nggak lemot ya hasil-hasilnya yang bisa kita buat. Dari hanya melihat ban itu yang membuat senyumnya lebar. Nah, apa sih yang bikin senyumnya lebar? Seperti ini. Punya ban bekas, dengan alat sederhana saja, banyak sekali inspirasi desain kita bisa dapatkan dari internet. Terus hanya ditempel dengan kain, dengan tali, diberikan kaki, dikasih sukulon, kasih top table, sudah jadi sebuah produk. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita butuhkan. Ide-ide inspirasi dari expert plus dari experience kita. Jadi experience, sebuah kata yang cukup menjadi inspirasi kita. Contohnya, kita punya botol bekas banyak. Bisa kita combine jadi satu, dikumpulin jadi satu, dikasih cover, sudah jadi padded. Jadi kursi cantik. Kalau mau lebih berkelas lagi, dibikin seperti bentuknya seperti tangan. Tapi isinya dari apa? Dari botol-botol plastik. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak menggunakan material lainnya. Hanya dengan botol plastik, terus kita bungkus dengan sedikit spons atau busa, terus di cover, kita bentuk dengan model-model lain gitu. Tidak hanya bentuk tangan, bisa bentuk macam-macam lainnya. Ini hanya sedikit ilustrasi saja. Bahkan tidak ada limbah yang tidak bisa diolah. Hanya kita yang tidak tahu. Ini berbeda lagi, kita punya pipa, punya kayu, kita bisa modifikasi dengan kakinya. Ini sebetulnya materi untuk presentasi di tempat lain yang kursinya hanya sederhana, kita coba untuk kembangkan hanya dengan menambah satu tekukan, sudah merubah look, bentuknya sudah berubah. Mau berubah lagi lebih liar lagi, kita pakai bekas rantai sepeda gitu kan.
di kursi-kursi kafe atau di rumah ini lebih seperti industrial look gitu. Jadi kita bisa bisa explore lebih banyak lagi. Gentong gitu kan, dikasih pintu juga bisa buat simpen barang atau untuk barang koleksi lebih private juga bisa, atau yang lainnya kita bisa dekorasi gentong-gentong bekas ini untuk bahkan untuk baby box, untuk kursi santai. Beberapa taman kota di kota Semarang, saya memang banyak melihatnya experience di Semarang karena kota kelahiran saya di Semarang, kita bisa mengeksplor gitu. Taman kota di Semarang itu bukan pakai kursi-kursi taman, tapi pakai kursi drum. Jadi mereka buat seperti ini, terus ditaruh di tengah kota. Kalau dijual sudah, kalau biasanya pakai kursi taman kota, besinya itu dimalingin tuh, diambilin, terus dikiloin gitu. Nah kalau drum ini mau dikiloin sudah nggak ada harganya, harganya udah murah sekali. Mau diambil pun sudah dipotong, sudah tidak berbentuk satu drum yang bisa dipakai. Jadi ya hanya bisa untuk dinikmati. Solusinya kan seperti itu. Dari tangan-tangan nakal di tempat umum kan. Nah, ini hasil dari uh, desain mahasiswa-mahasiswi di Universitas Desain Arsitek di Semarang. Jadi pipa-pipa bekas tadi dibentuk sama mereka menjadi rak dan meja new normal. Jadi bisa dipakai untuk bekerja atau kuliah online, pengajaran jarak jauh, pendidikan jarak jauh, plus mereka juga bisa untuk storage, ruangannya disimpan produk-produk, buku-buku, keperluan menggambar, kuliah, itu mereka terapkan di dalam desain mereka ini. Nah, ini yang tentang pipa besi atau produk-produk yang berhubungan dengan industrial. Oh, ini mah umum. Ya, oke. Ada juga drumnya yang biasanya hanya untuk drum-drum biasa dikasih top table, ini bisa di lift up, bisa dibuka dijadikan meja kerja atau meja untuk webinar gitu ya. Kalau biasanya hanya coffee table, ini mejanya bisa diangkat. Oh mahal alatnya, nggak mahal kok, daripada harga drumnya itu hampir mirip-mirip, cuma 100-200 ribu. Tapi kita punya dua fitur, nggak perlu punya dua meja. Daripada duduk di lantai gitu kan, ini duduk di kursi, kursinya juga kursi dari drum juga bisa, dan mejanya bisa dinaikin. Jadi kita tetap bisa ikut kuliah online atau ikut webinar. Terus kalau mau waktunya ngopi, nanti buka gitu ya, udah siapin takjilnya, mejanya bisa diturunin, bisa jadi coffee table lagi untuk terima tamu. Nah, ini cocok sekali untuk teman-teman yang punya workshop yang kira-kira ada barang bekas apa sih di workshop itu kita bisa ciptakan lagi gitu. Kita ubah menjadi sebuah produk yang inovatif dengan kreativitas kita masing-masing. Nah, ban bekas tadi tidak hanya untuk sebuah meja saja, bahkan dibikin seperti sebagai bisa tembus tuh kayunya. Sebetulnya barangnya sudah jadi, saya tapi belum rilis. Minggu depan itu nanti ada pameran virtual, kalau mau join lihat-lihat bisa. Bahkan kursinya itu dari ban sepeda motor dikombinasi dengan besi dan kayu menjadi produk yang cukup bagus. Rencananya nanti juga dipromosikan di Lapak Ganjar, kalau di Jawa Tengah itu ada virtual yang didukung dari pemerintah, dari Gubernur Ganjar Pranowo, itu nanti bisa promote di sana, kita mau masukkan di sana. Jadi ban bekas ini sebetulnya kalau tanya ke tukang ban, sudah nggak ada harganya, cuma 1.000-2.000 perak. Tapi dengan produk seperti ini kita bisa jual dengan kemampuan kita desain sekitar harganya 1,5 sampai 2 juta. Dengan kemampuan kita mengkombinasikan limbah-limbah yang ada. Nah, tadi kita lihat ada OSB, ada yang diterangkan Pak Rus tadi, partikel-partikel board, terus hoverboard ataupun apapun istilahnya bisa kita kombinasikan di sini daripada dibuang, dimodifikasi seperti yang dibuat oleh Om Dana. Sayang tuh daripada kebuang, kita modifikasi dibuat produknya seperti ini dengan konsep industrial look, itu udah dapat banget. Apalagi kalau Anda punya desain seperti ini dijual di toko ban, wah mereka pasti suka dengan inovasi, dengan tambahan-tambahan, mungkin dengan feedback mereka, masukan-masukan, kira-kira mau dipakai buat apa sih? Nah, di situ kita bisa mulai berdiskusi. Kita mulai bikin produk, lalu kita tawarkan ke customer, seperti kata Pak Yaya tadi pagi,
nanti responnya bagaimana? Masyarakat maunya apa? Bisa custom nggak? Karena kalau yang custom hanya bisa kita, tentu lebih meyakinkan dan membuat semua orang happy gitu kan. Nah, konsep tadi itu masuk dalam smart living atau smart city kalau dalam jangka besarnya. Kalau mau menjadi masyarakat yang benar-benar smart, kita harus tahu nih smart living itu bagaimana. Sebetulnya kita itu dalam new normal ini dipaksa untuk semakin pintar, semakin cerdas dalam berpikir karena mindset kita itu harus berlandaskan kenyamanan, praktis, dan kreatif. Sekarang dengan handphone saja kita bisa dapatkan segalanya. Percaya nggak? Nah, pertanyaannya, siapa yang nggak punya smartphone? Banyak beberapa peserta hari ini nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, tapi pakai handphone aja. Kenapa? Karena dunia sekarang sudah dalam genggaman Anda. Anda bisa mendapatkan segala macam informasi, tapi sudah cukup pintarkah Anda menggunakannya? Nah, ini pertanyaan yang selalu menjadi tanda tanya bagi kita semua. Punya handphone itu buat gaya-gayaan, atau hanya untuk entertain, menghibur, atau kita bisa mencari duit dari situ. Sebetulnya kalau Anda sadar tidak sadar, kita bergabung di sini dibantu dengan adanya smartphone dan teknologi. Makanya ini ada sedikit foto yang mungkin bisa menginspirasi Pak Wisnu. Kalau tadi cuma untuk lilin, bisa juga untuk sukulen. Itu kalau lihat tanamannya itu tilansia jenisnya, jadi nggak perlu disiram air. Atau kaktus-kaktus sukulen itu juga jarang sekali dikasih air, dia bisa bagus. Malah kalau kebanyakan air dia akan membusuk. Bahkan kayu-kayu limbah yang nemu di pinggir pantai, driftwood itu bisa dikumpulin jadi satu, bisa jadi figura. Bahkan kayu-kayu potongan limbah plywood atau particle board atau apapun itu, kita bisa modifikasi menjadi hardcover buku yang kita bisa jual untuk buku-buku diary atau buku kenangan yang lebih konsepnya go green tadi, mengurangi limbah-limbah lainnya, kita coba bikin sesuatu yang baru. Nah, itu semua ada di dalam Woodworking Academy nantinya untuk teman-teman bisa mendapatkan informasi, ide, inspirasi, atau tanya jawab dengan mentor-mentor lainnya, saling berbagi informasi yang ada. Nah, tak lupa, memang kita didukung nantinya dengan sponsor-sponsor seperti yang ada di background saya ini. Macam-macam sponsornya, ada lem, ada plywood, bahkan ada kopi, ya kan. Nah, itu memberikan kita kesempatan untuk berbagi, untuk sharing, untuk memberikan edukasi pengalaman buat teman-teman semua. Jadi pastikan selalu update semuanya, informasi setiap waktu, apa saja yang kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan saat ini dan program-program ke depan. Karena sudah dilihat dari mentor dari hari ini, dari pagi sampai sekarang ini, wah luar biasa bahwa banyak sekali yang terkadang kita lupakan, diingatkan kembali, yang ilmu-ilmu baru, terobosan-terobosan baru, ide-ide baru, semoga terwujud dari adanya Woodworking Academy ini. Nah, ini contoh-contoh produk, mau main veneer, mau main kayu limbah, mau main furniture, mau menginspirasi dengan bowl atau mangkok tadi, seperti yang dikerjakan oleh Pak Ahmad, atau mau bikin tas yang diceritakan oleh Pak Boyke di Banguntapan, Pak Winano, atau mau bikin dompet dari kayu, bisa banyak sekali inspirasi, dan tentu saja kita bisa sharing, memberikan masukan-masukan, terus teman-teman juga memberikan request mau belajar apa sih, supaya kita tetap selalu update, selalu mencarikan informasinya yang terbaik buat teman-teman. Jadi memang Udemy ini mencoba untuk menyiapkan semuanya. Jadi itu presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, monggo. Atau mungkin ada tanggapan atau kritikan juga boleh. Karena Udemy ini bukan hanya punya beberapa orang, tapi untuk semua rekan-rekan. Jadi kebutuhan rekan-rekan itu yang nantinya kembali lagi untuk diri Anda masing-masing. Begitu dari saya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo Pak Dedi, saya kembalikan waktunya. Ya Pak Prana, terima kasih atas pemaparan materinya.
Untuk rekan-rekan ada pertanyaan tentang materi Pak Prana itu, Pak Albert, Pak Wisnu mungkin. Saya bukan pertanyaan tapi mengapresiasi Pak Prana yang concern di Eco Green ya, bukan Go Green, bukan Gojek ya, tapi Eco Green, Go Green juga seperti itu, sehingga inspirasi. Kalau saya lebih senang ya mencari dari kayu-kayu limbah itu untuk di reuse, digunakan atau di recycling atau di apa namanya, upcycling itu tadi. Seperti itu. Terima kasih ya Pak Prana ya, ilmu Sama-sama Pak, semoga menginspirasi Pak. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Yang lain ada pertanyaan mungkin Pak Ahmad, Pak Bram. Halo. Saya sambung Pak Bram. Pak Farus mau bertanya? Ya. Saya nanya Mas Prana ini. Monggo. Silakan Pak Bram. Iya, Mas. Ini kan teman-teman kan baru apa? Ya baru sedikit lah tahu tentang Udemy ya Mas. Nah kedepannya kira-kira Mas Prana, apakah memungkinkan bikin workshop tapi secara live gitu ya Mas? Kira-kira Mas? Ya, dengan harapan kita semua dengan narasumber ini dengan keterampilan masing-masing, dengan expert pengalaman tentunya, itu kita akan berbagi tidak hanya dengan offline, bahkan kita akan coba wujudkan dengan online. Tidak hanya memaparkan materi, tapi atau kita buat bareng-bareng nih sama teman-teman semua. Yuk kita bikin bareng-bareng produk dengan kita assembling di tempat masing-masing. Harapannya dari teman-teman yang ada di sini bisa membagikan berita, informasi, atau mungkin dari teman-teman bersedia untuk memberikan edukasi untuk yang lainnya. Terkadang karena malu nih, nggak mau, atau takut, malu, nggak pede gitu ya. Kita sama-sama belajar kok. Saya dulu juga nggak tahu rasanya bagaimana webinar ini ketika memberikan materi itu berbeda dengan offline. Mungkin Pak Rus dan mungkin Pak Ahmad Barudin atau teman-teman lainnya juga merasakan kok beda ya rasanya. Tapi memang seperti inilah keasikan tersendiri di dalam era pandemi ini, di new normal ini kita harus beradaptasi gitu. Jadi kalau kita punya workshop sendiri, pengen bikin produk, kita bisa nih fasilitasi untuk teman-teman demo seperti tadi yang dilakukan Pak Ahmad Barudin. Jadi dijelaskan, kita belajar banyak bahwa kita bisa dua kamera kita praktekkan. Oh, satu menjelaskan, satunya langsung mempraktekkan. Oh, seperti ini. Jadi kita lebih paham. Karena apa yang saya tampilkan di sini kadang video aja lemot ya. Tapi kalau kita tadi coba untuk dual kamera ternyata oke juga. Bisa juga kita bisa melihat lebih detail. Terus kalau pakai jig bagaimana? Kalau pakai scroll show bagaimana? Interaksinya cukup fantastis ternyata Pak Bram tadi. Terima kasih Pak Ahmad Barudin ya Pak. Besok kita undang lagi Pak di Udemy ya Pak Ahmad ya, berbagi ya. Oke. Saya lagi cari takjilan nih. Nggak apa-apa. Nyatanya Pak. Itulah kita bersyukur sama corona Pak. Kalau akhirnya bisa sharing ilmu seperti ini ya, luar biasa saya pikir. Iya. Bayangkan kalau kita harus ketemu Pak Ahmad dan teman-teman lainnya. Tadi ada rekan kita yang dari Riau. Wow, dengan Om Irfan tadi. Nah, gimana kita ngumpulnya kalau kita nggak dibiasakan begini, kita terbiasa dengan teknologi sekarang. Jadi semua generasi terbiasa. Orang tua saya gitu ya, mulai beradaptasi bagaimana berinteraksi supaya lebih dekat dengan yang jauh. Biasanya kan kita harus pulang kampung, sekarang semuanya virtual. Iya. Pak Rus mau bertanya? Ya. Monggo Pak Rus. Kalau saya tadi bicara background kayu itu lebih familiar. Tapi ketika saya mendengar dari Pak Bram, itu materinya kan dari mana-mana. Dari ban, dari plastik, dari metal. Nah, ketika kita bicara soal benda itu, seringkali kita kan nggak terlalu dalam untuk bicara soal bahan seperti saya bicara material tadi. Maka sebenarnya
ketika kita merecycle atau me-upcycle, kita tidak perlu pengetahuan bahan mendalam. Cukup teknik dan alat sederhana ternyata bisa mengubah sampah menjadi berkah gitu ya. Itu Pak Prana Betul ya. sekali. Nah, kalau tadi ada ide tim ini keliling, ya, tim ini keliling artinya nggak tahu keliling secara fisik atau keliling secara webinar, karena banyak masyarakat, sekelompok besar masyarakat itu ingin mencari nafkah, tapi nggak tahu dari mana, mulai dari mana. Karena mereka sudah terlanjur nggak sekolah khusus, tapi dia perlu hidup. Nah, hidup itu kan perlu makan, makan perlu uang, uang cari nafkah. Dan nafkah perlu keterampilan, terampilnya dari mana gitu. Nah, ternyata sampah-sampah itu dikumpulin dan kita dengan teknik sederhana itu bisa mengubah sampah jadi berkah. Tapi bagaimana kunci dan gembok itu harus kita siapkan buat mereka. Dan akhirnya betul-betul Ramadan ini benar-benar menjadi medan belajar. Saya selalu kepada ini bapak-bapak yang sudah kasepuan, katakanlah umur-umur yang senior gitu ya dibandingkan saya barangkali. Tapi masih semangat. Nah, apa itu yang bikin semangat? Nah, maka itu yang perlu kita gali dari webinar ini dan Udemy. Udemy tidak untuk orang pakar, tapi untuk orang yang apa-apa sukar gitu ya. Harus Iya, mudah betul. gitu ya. Betul sekali Pak Terima Rus. kasih. Terima kasih Pak Rus, tanggapannya Pak Rus. Jadi memang menjadi visi misi kami di Udemy ini Pak Rus, dan tentu perlu sangat butuh dukungan dari rekan-rekan semua. Kita mungkin hanya berawal ini masih hitungan belasan atau 20-an lah ya. Tapi harapannya kita pasti semua bisa dibagikan ke bahkan yang tidak punya skill apapun bisa untuk menciptakan sesuatu. Baik itu secara fisik online maupun di dalam virtual, mereka juga bisa berkarya. Betul. Mungkin melibatkan praktisi yang lain gitu ya Pak Prana. Tadi Pak Ahmad itu kan ke kayu wood ya. Mungkin ada lagi yang masuk ke webinar ini, itu banyak faktor lintas keterampilan. Mungkin bisa juga diundang yang khusus mereka sudah bergelut ya, yang bidang keterampilan akar, pemanfaatan akar. Ini nanti bicara di sini pemanfaatan kulit atau pemanfaatan apa itu mungkin lalu menjadi satu kolaborasi yang lebih complicated gitu ya. Itu Pak. Betul Pak Rus, bahkan sekarang di kondisi pandemi ini banyak sekali kalau mengikuti tren, beberapa brand itu melakukan kolaborasi yang cukup menarik. Contohnya ya, kayak sandal kan kita tahu, Swallow gitu ya. Dia sampai kolaborasi dengan fast food kayak KFC atau McD, dia bikin edisi khusus gitu. Sandal edisi khusus itu hanya untuk strategi mendongkrak pasar gitu. Jadi mereka mengambil segmen lintas profesi sebetulnya. Segmen yang lintas segmen mereka. Jadi kalau sandal itu sebetulnya siapa sih yang pakai? Semua pakai, tapi yang segmented itu mereka buat edisi khusus. Nah, itu mengincar dengan harganya tentu pasti berubah. Nah, harapan kita bisa berkolaborasi dengan pengrajin-pengrajin yang lain, tidak hanya kayu, tapi kita coba kumpulin nih jagoan-jagoannya. Kita siapa sih ngambil jagoan-jagoan yang memang expert di bidang perkayuan, kita kumpulkan, kita resume, kita kita buat seperti programnya, dimulai bersama-sama dengan teman-teman yang punya ide-ide, karena saya yakin kalau sendirian pun berdua, bertiga tidak akan bisa sanggup. Dengan adanya teman-teman ini harapannya semua bisa berjalan. Ya, mungkin model keroyokan gini, sebulan sekali keroyokan gitu. Kalau single capek, nek bal-balan wong isi judo susah. Betul Pak, harus banyak Satu tim ya. pelatih, memang banyak yang malu-malu Pak. Saya juga malu jadi dibiasakan. malu-maluin. Yang lainnya monggo loh kalau mau berkomentar atau memberikan saran. Mas Tri Laksono, monggo. Pendengar yang baik. Pak Isnu mau bertanya.
Iya, kalau saya mungkin, oh silakan Mas, silakan duluan, monggo. Pak Irfan, Pak Isnu. Sementara enggak Pak, nyimak aja dulu nih, kemudian banyak banget ilmu yang masukan nih ya, terutama apa tadi untuk DIY-nya, jadi tambah semangat nih Pak untuk buka puasanya. Kemudian saya baru bikin juga nih Pak, promo-promo dikit Pak kalau boleh. Saya baru bikin juga akuarium cupang dari heksagonal Pak. Sebentar coba, bisa nggak ya saya bentar. Nah ini Pak. Ya. Iseng-iseng ya, makanya tadi pas Pak Prana Nah, Isnu, coba di foto background-nya di setting. Iya. Pasti nanti belum, Mbak. Saya yakin. Kemarin itu cuman akuarium cupang itu, bukan siap. Background seperti kayak anak kosan aja langsung laku keras, Pak. Iya, betul. Tahu kan ya kalau ikan cupang itu. Iya, makanya tadi banyak ide-ide lah Pak yang banyak ide-ide yang masuk. Gitu sih Pak. Ya, saya juga mohon izin memberikan apresiasi recognition ke teman-teman Udemy dan semua pemateri yang luar biasa. Saya terus terang baru kenal Mas, dan kenalnya itu melalui Facebook dari grup Hobi Kayu Indonesia. Lalu di situ saya dapat informasi ini, kemudian saya join, dan saya sangat bersyukur mendapatkan informasi itu. Jadi saya berharap mudah-mudahan kedepannya bisa ada lagi dan bisa ikut lagi event-event seperti ini, dan juga mungkin bisa mengidentifikasi kalau emang di Riau ada yang bisa volunteer menjadi pemateri untuk sharing. Nanti coba saya teman-teman Hobi Kayu Riau kalau memang ada yang bisa ikut berbagi di sini. Mantap. Memang harus, karena kita perlu perpanjangan tangan di sana. Jujur saja saya tidak tahu kondisi di sana bagaimana, bisa diceritakan, kita nanti bisa memfasilitasi untuk sharing, kita coba carikan rumusan dan masalahnya apa sih, kita coba carikan solusi dengan mencari narasumber, dengan koneksi. Tadi ada Pak Yahya yang sebegitu antusias untuk mensupport kita. Harapannya teman-teman juga bisa memberikan feedback kembali ke beliau nanti untuk disampaikan oleh Pak Bram, bertemu langsung dengan bos besar Bu Eka Lorena. Tadi juga sempat nongol Pak Bram di in-frame, dimasukin sama Pak Yahya suruh nongol gitu. Dengan kawan-kawannya itu posisi lagi meeting, mau meeting lagi ya kan, menyempatkan waktu untuk kita. Harapannya kita nggak berhenti di sini, jadi kita bisa memberikan masukan untuk beliau, dan Pak Yahya juga siap dengan mereka untuk mensupport kita loh. Jadi mungkin siapa tahu dari produk lain siap-siap untuk mass product Pak. Iya. Jadi kebetulan saya sama Pak Yahya sama Bu Eka ini ada dalam satu kelompok grup Pak, kita pengusaha nasional Indonesia Pak. Jadi ya saya bersyukur juga sih ada di komunitas itu. Nah, nanti saya akan bicarakan lebih lanjut dengan Pak Yahya untuk diskusi ya, supaya teman-teman yang ada di Udemy ini bukan hanya berproduksi yang tadi kayak Pak Ruri ya. Pak Ruri produksi bingung jualnya gitu ya. Tapi juga bisa kita bantu juga untuk mengonekkan ya. Kita konekkan intinya sih itu sih. Gitu sih. Makasih Pak Irfan ya Haris, luar biasa Pak. Halo Pak Bram. Ya Pak Rus, pripun Pak Rus? Jadi saya mendengar ketika kita sudah punya produk, lalu mau memamerkan, mempromokan, menunjukkan, mau show produk itu ke masyarakat. Lalu Pak Prana itu mengatakan, Pak difoto saja, carikan background yang baik. Itu artinya apa? Ketika kita sudah punya produk, bagaimana produk itu dilempar ke masyarakat? Caranya bagaimana? Kalau ada pameran langsung, ternyata sekarang ini kan modelnya online begitu. Maka perlu ada cara penampilan presentasi produk lewat foto-foto atau film atau video itu bagaimana? Mungkin kapan-kapan kita punya acara webinar bagaimana menampilkan produk untuk promosi dengan menggunakan IT, sehingga
mereka yang sudah punya produk seperti Pak Isnu tadi itu bisa ditampilkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rus buat masukannya Pak. Ya nanti kita coba cari yang expert ya Pak dengan memakai handphone kan gitu ya Alat Pak. sederhana gitu. Alat sederhana Pak Rus. Jadi tidak perlu pakai kamera yang DSLR ya. Iya. Jadi pakai yang ada. Dan Pak, itu bisa coba ternyata. difotokan Pak. Nanti kalau ada Instagram bisa di-repost atau kita bantu share juga di Facebook. Iya. Jangan lupa dihitung-hitung kira-kira budgetnya berapa. Jangan sampai salah keliru. Karena ada juga nih ilmu ngitung harga yang kadang bikin orang bingung, galau, atau loh ini itu kok bisa murah banget sih di sebelah itu. Ini cara jualnya gimana? Nah, itu juga salah satu ilmu yang nanti kita share di Udemy ini. Jadi jangan takut untuk berkompetisi. Kita pasti bisa kok kalau bersama-sama. Jangan sendiri-sendirian. Kita harus berjuang bersama. Keroyokan gitu ya. Iya, Pak. Yang panglimanya Pak Bram sama Pak Prana. Siap Pak Rus. Saja, Pak. Prana depan, Pak Bram belakang, sing tengah sing ikut-ikutan kowe. Terus Pak Rus. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, satu terakhir sebelum kita akan tutup ya. Betul Pak Bram. Ya. Ini mau ngucapin terima kasih untuk Pak Irfan Haris, Pak Thomas, Pak Ahmad, sama Pak Irfan. Nanti mungkin dapat sertifikatnya Pak ya, seperti ini Pak. Kelihatan Pak, bisa? Ya kelihatan Pak. Ya, kelihatan Pak. Kelihatan. Nanti dikirim lewat email ya Pak ya? Mungkin sama. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Jadi sertifikatnya nanti per itu Pak, per apa? Ya. Per pembicara Pak. Iya. Ya. Mungkin itu aja Pak, penutupan untuk Pak Bram. Ya. Oke. Jadi nanti saya nanti Mas Prana closing terakhir ya. Closing speech terakhir. Ya, kalau dari sisi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah join di Ramadan Wood Festival 2021. Jadi ini adalah event yang kedua. Tahun lalu kami adakan juga bersama Mas Prana juga. Dan saya berharap ya, setelah Udemy tiap bulan ada event Zoom seminar seperti ini. Jadi yang seperti tadi Mas Prana sudah informasikan, mungkin dari Bapak Ibu yang berkenan untuk sharing, ya bisa menghubungi saya, jadi kita bisa jadwalkan untuk di seminar yang tiap bulan itu, yang rutin, ya. Jadi buat Bapak Ibu yang mengikuti seminar 5 sesi, kaos akan kami kirimkan mulai hari Senin ya atau Selasa, dan ke tempat Bapak Ibu, dan juga ada hadiah door prize dari kami silem masing-masing ya. Juga Pak Ahmad Barudin juga saya kirim lemnya Pak nanti Pak. Seperti itu ya. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada sesuatu yang kurang berkenan, juga mohon maaf tadi saya karena ada 2 acara berbarengan nggak bisa full. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, dan nanti juga saya percaya teman-teman kalau merasa acara ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu semua, mohon dikomunikasikan, dipromosikan ya, supaya kita mau membangun masyarakat Indonesia yang tangguh ya, yang juga tegar di masa sukar ya, yang bisa, saya percaya Indonesia, warga negara Indonesia adalah warga yang kreatif ya dan produktif tentunya, sehingga bisa menjadi inspirasi buat banyak orang ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat semuanya. Di sini ada Mas Prana, juga Pak Rus ya, dan juga ada Pak Ahmad Barudin, dan juga ada Pak Boyke ya. Sungguh luar biasa men-sharingkan ilmunya ya.
Saya banyak belajar juga dari beliau dan juga Pak Yahya. Nah, nanti kita akan Bapak Ibu akan kami undang di grup WA maupun di grup Facebook, ya. Nanti Pak Dedi yang akan menginvite-nya. Ya, jadi Pak Dedi tolong invite ke grup WA-nya Pak sama di Facebook-nya. Seperti itu sih Pak Dedi. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang mau berbuka puasa nanti ya. Saya ucapkan terima kasih ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan ke Mas Prana. Ya, terima kasih Pak Bram. Melanjutkan saja, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan dari pagi hingga petang ini. Kami memang tak luput dari kekurangan, dari kesalahan, dan harapan kami sederhana. Kita maju bersama, berkembang bersama untuk menjadi lebih baik, untuk tangguh, selalu mensupport Anda tidak sendiri, teruslah berkarya, sesuai dengan passion, kita berbagi, mencari informasi, harapannya Udemy ini menjadi wadah untuk semua. Jadi menjadi berkah bagi kita semua, Anda pun menjadi lebih baik. Itu saja dari saya, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Tetap jaga kondisi kesehatan, terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena kesehatan itu paling mahal dan tak ternilai harganya. Demikian dari saya, terima kasih. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Terakhir bisa acungkan jempol biar saya screenshot. Oke, kita screenshot dulu ya. Screenshot bareng-bareng. Ya, Buka kita foto kameranya. bareng-bareng. Kamera buka semua. Kamera buka biar saya screenshot. Pak Ahmad, Pak Ruri, pamit. Bisa? Ya, udah mulai. 1, 2, 3. Terima kasih di acara webinar ini. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Rus, Pak Prana, Pak Bram, Pak Isnu, Pak Wisnu, Pak Irfan, Pak Dana, Pak Boyke, Pak Ahmad. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Saya tutup webinar ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sehat semua. Terima kasih semuanya. Ya, sukses semuanya. Salam sehat, salam sukses. Ya, Terima kasih Pak Boyke, Pak Ahmad Barudin, Pak Rus sudah menjadi narasumber. Selamat berbuka. Salam Pak Ruri, Om Dana. Harus beradaptasi, apalagi buat rekan-rekan kita yang notabene difabel atau disability, mempunyai kekurangan lain. Nah, diciptakan pula furniture-furniture yang semakin smart furniture, semakin canggih di era new normal ini. Jadi bukan orangnya yang bergerak lagi, tapi dikombinasikan dengan produk-produk yang sudah bergerak. Bahkan furniture-nya itu bisa naik